Presiden Joko Widodo akan melantik 13 orang hasil perombakan Kabinet Jilid 2. Ada 9 nama menteri baru dalam kabinet ini, sementara ada 4 menteri yang bergeser posisinya. Dan pemirsa, kita akan menuju ke Istana Kepresiden saat ini untuk melihat situasi di sana menjelang pelantikan kabinet yang baru. Ya, kita lihat di sini para calon menteri dan juga para undangan sudah berada di Istana Kepresidenan. Kita lihat di sini ada Thomas Lembong. Ya, ini ada pengganti Anies Baswedan, Muhadjir Effendi. Sekali lagi kepada Bapak-Bapak, Ibu, para undangan yang sudah tiba di tempat acara, mohon segera menempati tempat yang telah disediakan, karena sesaat lagi acara pelantikan dimulai. Terima kasih. Ya, kita saksikan bersama di sini para tamu undangan dan juga para menteri baru yang akan dilantik dan juga para menteri yang saat ini masih berada di kabinet kerja. Kita lihat sudah berada di Istana Kepresidenan untuk mengikuti pelantikan yang rencananya akan dilantik sekitar pukul 1:30 sesaat lagi artinya. Ya, kita lihat Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, ada Kepala BNPT di sana, Soehardi Alyus, dan juga kita lihat ada Panglima TNI, Gatot Nurmantio, Kepala Staf dari berbagai matra juga sudah berada di Istana Kepresidenan, dan nampaknya sudah ada pengumuman dari protokoler untuk bersiap-siap karena proses pelantikan akan segera dilakukan. Dan kami informasikan bahwa acara pelantikan pada siang hari ini disiarkan secara langsung oleh Televisi Republik Indonesia Stasiun Pusat Jakarta. Ya, kita lihat itu samar-samar nampaknya seperti Bu Sri Mulyani ya. Ibu belum. Ya, Bu Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan di era Presiden SBY dan saat ini kembali dipanggil untuk menjadi Menteri Keuangan kembali di era Presiden Jokowi. Nah, ini juga ada Pak Wiranto. Pak Wiranto akan menggantikan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang pindah pos ke Menko Kemaritiman untuk menjadi, Pak Wiranto akan menjadi Menko Polhukam. Ya, nampaknya para menteri baru dan para tamu undangan saat ini sudah cukup rapi di posisinya masing-masing menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala.
Ya, ada 13 orang yang akan menempati posisi yang baru di Kabinet Kerja di reshuffle jilid kedua di pemerintahan atau administrasi pemerintahan Jokowi JK. Kali ini ada 13 orang, ada 4 orang yang digeser dan ada 9 nama baru yang akan masuk ke dalam Kabinet Kerja administrasi pemerintahan Jokowi JK. Dari reshuffle kali ini nampaknya tim ekonomi yang akan mendapatkan perhatian khusus. Ada beberapa nama yang masuk, diantaranya ada Sri Mulyani, ada Enggar Tias Tolukita. Ya. Langsung kita menuju Istana Kepresidenan untuk mengikuti pelantikan para menteri baru. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 83 P tahun 2016 tentang penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019, masing-masing satu, Saudara Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2. Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 3. Saudara Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4. Saudara Muhajir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Saudara Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian. 6.
6. Saudara Enggar Tiasto Lukita, Menteri Perdagangan. 7. Saudara Archandra Tahar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 8. Saudara Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. 9. Saudara Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 10. Saudara Sopyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 11. Saudara Bambang Brojonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 12. Saudara Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 84/P tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat Saudara Thomas Trikasih Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain setingkat menteri. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara Kabinet Kerja dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sisa masa jabatan periode tahun 2016-2019 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya
dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diikuti undangan lainnya.
menjabat oleh Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya. Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menko Polhukam. Selain itu, Sri Mulyani Indrawati mendapat jabatan Direktur Indonesia. Putusannya menjabat sebagai Menteri Perhubungan yang menggantikan Ignatius Jonan. Kemudian Profesor Muhajir menduduki posisi sebagai Baswedan. Hingga Konsultantif dan Legislator dari Partai Golkar menduduki sebagai Setelah itu, Jenderal Wijayanto